Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat PCPM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salat dan salam semoga selalu tersampaikan pada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sahabat PCPM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim diberikan rahmat, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa puasa di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai banyak pahala dan berbagai banyak kemuliaan di dalamnya. Tentu harapan kita sebagai seorang muslim adalah mencapai derajat takwa. Takwa mudah kita pahami sebagai perilaku selalu menaati perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai takwa itu kita diperintahkan oleh Allah, salah satunya melalui puasa ini, puasa di bulan Ramadan. Sebulan penuh kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan selalu menghisap dirinya, kemudian menghitung dirinya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa itu kalau kita ambil contoh, kalau hanya sekedar menahan lapar dan minum, ternyata makhluk di bumi ini tidak hanya manusia yang melaksanakan puasa. Kita ambil sebagai perumpamaan, nanti kita ambil hikmah di dalamnya. Sebagai contoh, di muka bumi ini ada makhluk yang berpuasa hewan. Contohnya yang pertama adalah ayam. Ayam itu berpuasa manakala ketika dia mengerami telurnya, tidak makan, tidak minum. Sebagai contoh yang lain juga bisa kita lihat binatang yang lain, misalnya ular. Ular juga berpuasa, tidak makan, tidak minum ketika ular itu mengganti kulitnya dari kulit yang lama menjadi kulit yang baru. Kemudian ada lagi misal contoh hewan yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu itu juga berpuasa, yaitu ketika dia menjadi kepompong, tidak makan, tidak minum, dia berpuasa dalam arti menahan makan dan menahan minum. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil contoh dua perumpamaan dari hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kepompong, kupu-kupu, yang kedua adalah ular. Nanti kita ambil hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah ular, yaitu dia berpuasa, tidak makan, tidak minum ketika dia berganti kulitnya dari kulit yang lama menjadi kulit yang baru. Karakter ular itu seperti apa? Karakter ular itu dia ganas. Ketika dia berubah wujud, dia berganti kulit dari kulit yang lama menjadi kulit yang baru, maka itu juga sebagai pertanda dia menambah juga sensitivitasnya untuk menyerang dan juga menambah keganasan pada dirinya dan bahkan bisa merusak lingkungan.
Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasannya cita-cita kita sebagai seorang muslim melalui puasa ini, puasa Ramadan ini, apakah kita setelah puasa ini, setelah kita lampaui puasa ini akan menjadi orang yang lebih baik, atau seperti ular ini kita malah justru membahayakan orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah ulat yang kemudian berubah menjadi kepompong dan juga nanti menjadi kupu-kupu. Kita tahu ulat ini adalah yang suka dulunya sebelum menjadi kepompong itu sering memakan dedaunan, bahkan merusak dan lain sebagainya. Tetapi karena dengan puasa menjadi kepompong, kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kemudian setelah menjadi kupu-kupu tentu kita tahu bentuknya pun indah. Kemudian hinggapnya pun di tempat-tempat juga yang indah. Makannya pun juga di tempat-tempat yang bersih, kemudian dari sari-sari pati, sari tumbuhan atau bunga. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa puasa kita itu akankah seperti yang dilakukan oleh sosok ulat tadi, yang dilakukan oleh binatang ulat tadi, yaitu dulunya kita mungkin banyak kesalahan, banyak berbuat maksiat dan lain sebagainya. Dengan puasa ini nanti kita akan berubah menjadi sosok kupu-kupu yang indah, dilihat orang menyenangkan, kemudian berbuat baik kepada sesama dan bermanfaat bagi orang lain. Dan bahkan kita juga memakan makanan yang halal, seperti contoh tadi, kupu-kupu memakan makanan saripati bunga yang enak, yang manis, dan tentunya halal dan juga baik. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi perumpamaan seseorang yang berpuasa. Sekarang tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi sosok ular, atau kita akan menjadi sosok kupu-kupu yang indah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.